update kasus sampai hari ini ya dari pihak kami semua saksi sudah diperiksa, termasuk saya yang terlebih dahulu diperiksa, dan ada teman-teman saksi yang lain. Saya awalnya menghadirkan 2 saksi, tetapi ternyata banyak juga yang ingin menjadi saksi dalam kasus ini gitu, termasuk Kak Ines, terus ada Kak Agis, terus ada manajer Hija Daun ya, terus Kak Ika, dan ada satu saksi dari venue dan catering. Kami semua sudah diperiksa sesuai dengan jadwal yang ditentukan polisi. Dan setelah itu update terbarunya kemarin harusnya Bang Yadi dipanggil ya. Tapi sebelum Bang Yadi sebenarnya sudah ada pemanggilan juga. Ada Taufik sebagai wakil direkturnya dari pihak mereka. Terus ada juga dari pihak Bank BNI kalau nggak salah. Bank BNI juga ada memberikan kesaksian terkait dengan surat keterangan penolakan itu dari pihak bank gitu. Nah, informasinya memang Bang Yadi sendiri kemarin harusnya dipanggil tapi tidak hadir ya, tidak hadir. Dia minta reschedule dari pihak dia dan dengan alasan ya pendampingnya tidak bisa hadir. Tapi menurut saya harusnya sih beliau kooperatif lah sesuai dengan jadwal agar masalah ini tidak terus berlarut dan tidak berkepanjangan. Dan saya dengar info juga katanya dilaporkan juga hari ini ke Polda dari pihak lain. Ada pihak lain yang menerima cek kosong juga. Ada dari Kak Amel, atas nama Kak Amel. Kemarin dia buka statement juga kalau nggak salah di media tentang cek kosong juga gitu. Oke, tapi dari pihak Abang sendiri ada tambahan bukti atau tambahan saksi sendiri atau seperti apa? Kalau bukti sih dari kuasa hukum saya sudah bilang cukup dan saksi pun cukup. Karena bukti di situ jelas ada cek kosong, surat keterangan penolakan dari bank, MOU dan surat kontrak kerja, dan beberapa foto kegiatan ataupun chat-chat saya dengan pihak mereka. Itu udah cukup buktinya sih. Oke. Terus nih Bang, selama masuknya laporan sampai akhirnya sekarang ini hingga ada pemeriksaan saksi ya, tadi ada bukti juga, udah ada mungkin jawaban atau itikat baik dari pihak sini? Kalau ke saya pribadi, semenjak Bang Yadi saya laporkan tanggal 12 September itu tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi, pokoknya semenjak disomasi, kami berikan somasi 2 kali, terus harusnya mereka ada balasan ataupun menemui pengacara. Nah, dan itu tidak ada sama sekali menemui pengacara maupun komunikasi terhadap kami setelah dilaporkan. Jadi tidak ada komunikasi, ya berarti kan itikat baiknya di mana gitu, itikat baiknya di mana? Karena waktu itu Gus Anom pernah buka statement juga di media akan segera menyelesaikan setelah dilaporkan ya Kak Ines ya. Setelah dilaporkan akan segera menyelesaikan, tapi sudah hampir 3 minggu ya, 2 minggu dengan dia setelah keluar statement sampai sekarang dia tidak menemui pengacara saya untuk menyelesaikan, karena informasinya beliau yang bertanggung jawab. Terlepas siapapun yang bertanggung jawab, saya akan tetap proses jalur hukum sesuai dengan yang kontrak tanda tangan kerja dengan saya, yaitu Saudara Yadi Sembako. Terlepas nanti Gus Anom terlibat atau enggak, itu kan bagian dari pengembangan. Walaupun di sini yang bertanggung jawab beliau, tapi nanti bagian dari pengembangan. Tapi bisa dijelasin bagaimana secara garis besar tadi yang terkait kontrak itu apa aja sih mungkin? Oh iya, kontrak kerjanya memang ada 2 kontrak kerja. Yang pertama di tanggal 23 Agustus 2003 kami sepakat, karena waktu itu kita bertemu 22 Agustus, acara tanggal 26, saya cuma mempersiapkan 4 hari. Nah, langsung saya buat kontrak dengan sederhana. Di tanggal 23 Agustus dia menandatangani di atas materai bahwa sepakat untuk kerjasama, dan pembayaran pelunasan harus ada di tanggal 25 H-1 pelunasan. Dan harusnya memang kami menerima DP, cuman karena beliau bilang mau pelunasan di H-1 Jumat, jadi ya sudah, saya terima saja. Saya terima cek tersebut di hari Jumat sore, dan hari Senin tanggal 28 setelah acara sesuai berjalan
dengan keinginan mereka semuanya, sesuai dengan kontrak kerja juga, sesuai dengan pemesanan mereka juga. Tanggal 28 pas saya coba cairkan cek tersebut ternyata kosong terus sampai hampir setiap hari mereka menjanjikan. Saya coba kekeluargaan, saya coba untuk somasi secara ya baik-baik lah, tidak sampai ingin ke jalur hukum, tapi ternyata tidak ada itikat baik, ya kami proses tegas. Tapi dari abang sendiri sempet nggak sih bang kayak kepikiran masalahnya harus sampai sejauh ini gitu? Tidak sama sekali kepikiran sih, karena ya kayaknya kayak Bang Yadi tuh sosok yang baik sebenarnya. Baik, saya sudah kenal lama dengan beliau, ramah, baik, dan selama beliau, saya belum pernah kerjasama secara pekerjaan ya, secara kegiatan. Tapi Nah, kalau aku udah pernah. Udah pernah ya kayaknya sih ya. Kalau saya lebih ke Bang Yadi sebagai talent. Ketika saya ada event, Bang Yadi sebagai MC di talent saya, di kegiatan saya. Jadi semenjak saya jarang bertemu dan akhirnya Agustus ketemu lagi, beliau ingin mengajak kerjasama. Tapi saya melihat komisarisnya di situ ada Gus Anom, dalam arti ya Gus kan panutan lah, guru lah, seorang guru atau ulama. Ya udah, saya percaya dengan Bang Yadi, tidak ada sama sekali kecurigaan. Oke. Terus bang terkait ini juga kemarin sempat ada statement yang terkait mobil itu gimana? Ya, jadi mobil Mercy itu saya tidak pernah minta jaminan berbentuk barang karena saya tidak mau berbentuk barang. Dan mobil Mercy itu bukan ke saya, itu ke pengelola tempat dan ke catering, orang catering. Tapi memang bagian dari saya karena mereka memesannya melalui saya. Nah, waktu itu mobil Mercy karena orang catering minta dibayar cash, tidak mau cek, terus tidak DP juga, akhirnya mereka bilang H+2 baru dibayar, tapi orang catering nggak mau minta jaminan gitu. Akhirnya diberikanlah mobil Mercy, dan mobil Mercy-nya mobil Mercy tahun 2003, suratnya mati, kalengnya mati, bukan atas nama mereka, dan saya minta BPKB-nya pun nggak ada sampai sekarang. Jadi bodong ya. Ya, bisa dibilang seperti itulah. Gitu. Berarti yang menjaminkan itu atas nama mereka berdua atau salah satu? Gus Anom. Atas nama. Ya, Gus Anom. Tapi yang tanda tangan tetap Yadi. Jadi setiap tanda tangan satu kerjaan atau satu perjanjian itu semuanya Yadi Sembako, tapi disuruh oleh Gus Anom. Gus Anom yang punya peran, ya mendirect semua, punya peran di dalam kasus ini. Tapi saya tegaskan lagi bahwa Gus Anom bagian dari pengembangan dan penyidikan, nanti kita serahkan ke kepolisian. Tapi laporan saya memang ke Yadi Sembako karena beliau yang MOU kontrak dengan saya. Oke. Tadi kan berbicara mengenai Bang Yadi sendiri. Nah, tapi kalau mengenai Gus Anom sendiri di abang seperti apa sih? Oh, saya belum kenal Gus Anom sebenarnya. Belum kenal. Kenapa saya percaya dengan kegiatan itu? Karena saya melihat Yadi Sembako, iya, melihat Yadi yang bikin kita yakin ya, meyakinkan betul. Kami, meyakinkan, terus memberikan siap bertanggung jawab, dan dia pasang ya itulah gitu. Jadi kalau misalkan tanpa ada Yadi Sembako, saya dengan Gus Anom, saya mungkin nggak mau kegiatan itu, karena saya belum kenal dengan Gus Anom. Saya kenal pas kegiatan tersebut gitu. Tapi pernah dengar nama Gus Anom, tapi belum kenal dengan beliau. Gitu. Belum kenal dengan Gus Anom, hanya kenal dengan Bang Yadi. Dan saya melihat event itu berjalan, kenapa walaupun saya belum dibayar atau dikasih DP, hanya dikasih cek, karena melihat Bang Yadi Sembako gitu. Saya tidak kenal dengan Gus Anom siapa, tapi setelah kasus ini akhirnya saya cari tahu tentang Gus Anom. Ya luar biasa lah, intinya luar biasa lah tentang Gus Anom. Oke. Ini kan hari ini ada laporan juga Bang. Yes, saya dengar ada laporan karena kemarin ada dari Kak Amel sudah tegas memberikan somasi 1x24 jam. Kak Amel sebagai korban juga, dia sebagai tim kreatif dari acara tersebut. Dia bikin rundown acara, bikin layout, bikin apa sih namanya lagi,
dari home bandnya ya, home bandnya juga dari Yang mereka. konsep acara Ya juga konsep ya. acara home band juga dari mereka. Bayangkan mas, home band dari siang sampai malam mereka main musik nggak dibayar. Ya semua belum ada dibayar, termasuk Kak Ines sebagai pengisi acara, Betul. termasuk vendor kami, orang catering, terus venue, perizinan. Tapi beberapa venue, perizinan, catering sih sebenarnya sudah saya tutupin walaupun belum selesai semua. Itu kalau dari yang tadi disebutin total semua kerugian? Saya secara pribadi 198 juta 90 ribu. Nah mungkin orang catering itu sekitar, sama venue itu sekitar 50 sampai 60, saya lupa sih, 50 sampai 60 jutaan lah. Terus yang lainnya saya kurang tahu, tapi kemarin yang ikut melaporkan ke Polda itu kalau nggak salah dia dikasih cek, ada 3 cek, 50 juta, 20 juta, dan 15 juta. Nah itu juga sama kosong, belum dibayar. Jadi total semuanya dengan arti saya kurang paham, tapi saya pribadi ya sekitar 198 juta. Saya pribadi ya, saya pribadi. Oke, kalau untuk Kak ini sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan Kak? Kalau untuk ini sendiri sih ya karena memang saya itu kenal dekat dan juga sebelum kerja sama ini juga pernah melakukan kerja sama bareng, dan yang lalu itu juga alhamdulillah baik-baik aja, aman-aman aja, selesai secara selesai pure gitu kan, tanpa ada harus kayak gini gitu kan. Juga nggak nyangka sih kalau akhirnya pasti kayak gini, karena apa yang tadi Kak Adri bilang, kita mandangnya kayak bukan dari Busanomnya Yes, sendiri. betul. Gitu. Kita tidak kenal Busanom. Kalau ini pribadi sebenarnya kenal Kenal, kan, ya, kenal ya. cuman kalau untuk project aja sih, karena kan dulu sempat duet juga bareng Kayadi, nah itu dari Busanom juga gitu kan. Itu hanya sebatas kenal aja, nggak begitu dekat gitu. Oke, terakhir untuk kedepannya harapannya seperti apa sih, terutama buat Mbak Yandi sama Busana nih nanti pastinya akan ada pemeriksaan di kedepannya seperti apa? Ya harapannya sih cepat selesai ya Kak. Kasihin Ya, juga Kak Adri. ya. Semua lah, Krisis semua, tidak hanya semuanya. saya, Jadi, teman-teman artis yang lain iya, juga kan. Apalagi Kakak kan krisis kepercayaan jadinya kan. Ya sama betul, teman-teman yang lain, saya gitu krisis kan. kepercayaan rekan bisnis yang lain. Iya. Itu sih yang, kalau kerugian material dan imaterial ya berbentuk nominal itu, imaterialnya akhirnya saya krisis kepercayaan dari teman-teman, termasuk orang catering, orang venue. Iya. Terus saya juga kemarin sempat ada sub pemesanan yang lain seperti LED, tenda, kan saya tidak punya semuanya gitu. Artinya saya harus ngesub lagi Iya. ke teman-teman yang lain, dan mereka krisis kepercayaan terhadap saya. Dan krisis kepercayaan itu tidak ternilai dengan uang. Betul. Betul. Itu paling dirugikan, krisis kepercayaan, karena saya lahan bisnis saya dari situ. Iya. Ya kalau mereka teman-teman nggak percaya sama saya kan, saya mau dari mana lagi? Nah itu yang paling fatal. Iya. Yang paling fatal tuh krisis kepercayaan. Kalau bicara nominal, waduh nggak bisa dihitung. Kepercayaan tuh nggak bisa dihitung dengan nominal ya. Itulah berat banget. Ya Dan mungkin Kak Eri juga melakukan semuanya tanpa kesadaran dia juga kali ya. Mungkin. Gitu kan. Yang namanya apalagi kan Gus Anom dianut sebagai guru beliau kan gitu. Jadi ya mungkin namanya murid menganut pada gurunya gitu kan. Entah di dalam kesadaran dia atau tidak, yang pasti Ina sih tahu kayak dia itu orang baik, orang yang tidak mau berbohong apalagi merugikan gitu, tidak gitu. Intinya segitu, pasti dia juga di direct sama yang di belakang dia gitu sih. ya betul. Oke, Bang mungkin ada tambahan lagi. Tadi kan dibilang ada Kak Amel sekarang lagi ke Polres Tangsel. Tangsel. Ya, Polres Tangsel. Dia ternyata laporannya bukan ke Polda tapi ke Polres juga. Dia sekarang dalam perjalanan. Ada Kak Amel baru WA. Dia dalam perjalanan menuju Polres Tangsel untuk melaporkan ya di korban selanjutnya. terkait hal yang Ya sama. terkait ini. Ya harapan saya untuk segera diselesaikan sebelum korban lainnya muncul. Tambah berat ya, jangan berlarut-larut. Makanya saya sangat menyayangkan ketika Bang Yadi kemarin tidak hadir. Harusnya kooperatif, hadir, ceritakan yang sebenar-benarnya,
Karena kan di sini yang belum terbongkar yang dikatakan sering oleh mereka itu orang pusat. Iya. Ya, orang pusat itu siapa? Sampai detik ini kita Masih tidak pernah belum, tahu, iya. masih tanda tanya, belum terungkap. Bang Yadi bilang mau menceritakan sejujur-jujurnya. Ya menurut saya segeralah untuk kooperatif dan ya bilang sejujur-jujurnya. Aku pikir itu juga kayak dia bakalan kooperatif karena sebelum pemanggilan itu dia minta bukti-bukti video sama foto ke aku, foto acara Kak, katanya buat Audio Jungle.